Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi di pertemuan seni budaya yang ketiga, yaitu kita sudah menggambar ragam hias. Kalau di yang pertemuan sebelumnya 1 dan 2 kita menggambar ragam flora, fauna, dan alam benda, maka di sini kita menggambar ragam hias. Diperhatikan buku paketnya sudah didapat pinjam dari perpustakaan, LKS-nya juga dikeluarkan, dipersiapkan. Hari ini kita mengembangkan gambar flora dan fauna yang sudah kamu pelajari itu menjadi beragam bentuk yang bisa dibuat di lukisan, di kain, kemudian di songket, atau bahkan di ritual-ritual adat yang lainnya sebagai bahan pelengkapnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di sini kalian bisa membaca lebih lengkapnya, dan juga di LKS nanti akan ada materi-materi yang Budita ambil dan Budita sajikan lewat PowerPoint. Jadi nanti diperhatikan PowerPoint saya, karena PowerPoint saya ada suaranya, jadi kamu harus mendengarkan dengan sesama, melihat bagaimanakah saya menjelaskan, dan kemudian dipahami materinya. Jika ada yang tidak tahu boleh ditanyakan, karena nanti berhubungan dengan tugas juga diperhatikan bagaimana tata cara pengumpulannya, bagaimana nanti waktu pengumpulannya, dan apakah materinya sudah kamu paham atau belum di tugas tersebut. Kalau belum boleh japri ke Budita ya. Oke. Budita rasa cukup sekian, silahkan diamati video yang Budita sampaikan. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di materi menggambar ragam hias pertemuan pertama. Nah, menggambar ragam hias ini ada hubungannya dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Namun, ragam hias ini diterapkan di segala bentuk. Apa saja bentuknya? Yuk coba kita pelajari pada pertemuan ini. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, kita mulai di apersepsi. Flora dan fauna yang ada di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna yang menjadikannya simbol dan ciri suatu daerah. Kekayaan flora dan fauna itu dapat dijumpai pada bangunan, rumah adat, tempat adat, baju tradisional, dan lain sebagainya. Ragam hias dapat dibuat di atas kayu, kain, kulit, serta tembaga. Nah, ini yang tadi Budita bilang di berbagai bentuk atau berbagai bahan. Nah, kita masuk di pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Pembuatan ragam hias juga disasarkan pada kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun terkait dengan kepercayaan atau agama. Nah, kalau kamu berasal dari suku Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, tentunya kamu sudah tidak asing dengan ukir-ukiran yang ada di rumah joglo atau di keraton. Yang pernah ke keraton Jogja, pasti ketika kamu masuk ada ukir-ukiran yang ada di pintu dan jendela yang ada di keraton Jogja. Itu adalah ukir-ukiran ciri khas dari suku Jawa. Mengapa? Karena ukir-ukiran itu mempunyai arti tersendiri, ada makna tersendiri di baliknya. Nah, ini yang dimaksud dengan berhubungan dengan kepercayaan atau agama serta adat istiadat. Jika kamu tidak tahu ukir-ukiran itu, coba kamu searching di Google, namanya adalah gebyok atau ukiran Jawa. Jadi, di situ nanti ada ciri khas tertentu, entah tumbuhan, entah hewan, entah kegiatan masyarakat yang diukir di pintu, jendela, bahkan meja makan yang ada di rumah-rumah joglo atau keraton kesultanan seperti yang ada di Jogja. Ini yang dimaksud dengan ragam hias pada kayu dengan ornamen flora atau fauna. Begitu ya. Kita lanjut, menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stiliasi atau pengayaan.
dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan mempertimbangkan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, ada beberapa motif ragam hias yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ragam hias flora atau yang berhubungan dengan vegetal atau yang berhubungan dengan tumbuhan. Motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seperti batik, ukir-ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Jadi, kain batik yang mungkin bapak dan ibu kamu punya di rumah itu masuk ke dalam jenis ragam hias flora. Yang kedua, ada ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan bentuk atau banyak gaya. Seperti apa? Di batik juga ada. Jadi batik itu macamnya banyak, bisa flora, bisa fauna, bisa figuratif. Kemudian yang ketiga ada ragam hias geometris. Ragam motif hias ini diperuntukkan dari motif-motif geometris dan disesuaikan dengan gaya dan selera pembuatnya. Jadi geometris ini garis ya nak ya. Bentuk motif geometris itu berhubungan dengan bentuk-bentuk garis, baik garis yang horizontal atau mendatar atau garis yang vertikal atau menurun. Selanjutnya yang nomor 4, ragam hias fauna. Nah, ragam hias fauna ini pastinya berhubungan dengan hewan. Bentuk motif ini dapat menggunakan berbagai macam hewan, khususnya hewan khas yang ada di daerah tersebut, dan dapat digabungkan dengan motif flora atau geometri. Dan yang terakhir, ragam hias poligonal atau garis. Bentuk motif ini dapat berbentuk garis sebagai batas pinggirannya, dapat berupa segitiga atau triangle, segi 4 tetragon, segi 5 pentagon, dan segi 6 heksagon. Bila garisnya menonjol keluar dan menjadi gemuk disebut dengan konveks poligon, namun bila garisnya melengkung ke arah dalam disebut konveks poligon. Jadi kalau yang berhubungan dengan poligonal ini garis yang membentuk bidang, mau persegi 4, persegi 5, persegi 3, tapi kalau yang geometris itu garisnya lurus, lurus ke samping atau lurus ke atas dan ke bawah atau zigzag begitu. Jadi tidak membentuk pola yang persegi, segitiga, segi 4, segi 5 tidak. Jadi itu bedanya. Namun poligonal dan geometris itu bisa digabungkan karena sama-sama merupakan bentuk garis. Baik, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif, ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk geometris. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Nah, jadi menggambar itu ada aturannya ya nak ya. Yang pertama, siapkan pola bentuk yang akan digambar. Yang kedua, siapkan alat dan media gambarnya. Yang ketiga, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Keempat, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Kelima, buatlah sketsa di salah satu bidang yang telah dibuat sebelumnya. 6. Buatlah bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang lainnya. Dan yang ketujuh, warnailah gambar tersebut agar terlihat menarik dan indah. Kenapa sih harus ada warna? Agar warna tersebut menjadi nyawa di dalam gambar tersebut. Kalau hitam putih saja kurang bernyawa, tapi kalau ada gambarnya maka akan lebih hidup dan lebih bernyawa, itu yang bagus. Jadi gambar itu akan lebih terlihat makna dan pesan yang ingin disampaikannya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, alhamdulillah sudah ada penugasan. Penugasannya apa? Coba dibaca baik-baik, didengarkan instruksinya Bu Dita baik-baik, dipahami baik-baik supaya tidak keliru ya. Penugasan, silakan dikerjakan LKS pada halaman 10, nomor 1 sampai 5, dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan pada buku tulisnya masing-masing. Jadi tugasnya di minggu ini atau di pertemuan kali ini hanya ada satu dan itu pun dikumpulkan minggu depan. Tugasnya apa? LKS pada halaman 10 nomor 1 sampai 5.
ditulis soalnya di buku tulisnya, kemudian baru jawabannya. Jadi tidak boleh langsung jawabannya. Budita minta ada soalnya dulu baru jawabannya. Atau kalian cukup mengerjakan soalnya di LKS jika muat jawabannya. Jadi Budita nggak mau jawabannya itu ditulis miring-miring, ditulis nggak jelas, saya nggak mau. Jika kamu ingin mengerjakan di LKS, tidak ingin di buku tulis, supaya tidak menyalin lagi boleh, tetapi jawabannya ditulis di kertas dan ditempel di LKS tersebut. Ketika difoto, soalnya difoto, jawabannya difoto. Atau kalau kamu ingin jadi satu, ya sudah langsung kerjakan di buku tulis, soalnya ditulis dulu baru jawabannya. Hanya 1 sampai dengan 5. Ini dikumpulkan kapan? Dikumpulkannya minggu depan. Jadi minggu ini Budita hanya memberikan materi dan soal saja. Minggu depan baru Budita akan membuka kolom pengumpulan tugas, di mana disitulah kamu baru mengumpulkan tugas yang sekarang Budita posting. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai kamu mengumpulkan tugasnya di minggu ini dengan mengirimkan di postingan dan bilang, "Bu, saya sudah." Padahal ini harus dikumpulkan minggu depan. Mengapa Budita memberikan aturan seperti ini? Agar kamu punya jangka waktu yang panjang untuk mengerjakan. Karena Budita tahu tugas kamu tidak hanya di pelajaran seni budaya, tapi juga di pelajaran yang lainnya. Jadi Budita memberikan waktu 1 minggu untuk kamu mengerjakan. Dan karena waktunya panjang, Budita harap tidak ada yang tidak mengumpulkan, apalagi tidak mengerjakan, apalagi tidak tahu soalnya seperti apa atau tugasnya seperti apa. Begitu ya, Nak ya. Oke, Budita rasa cukup sekian materi yang Budita sampaikan pada menggambar ragam hias ini. Semoga kalian sehat selalu, stay safe di rumah, jika tidak perlu tidak usah keluar, dan tunggu sampai pandemi ini mereda agar kalian bisa tatap muka di sekolah. Guru-guru kalian sudah rindu untuk bertemu dengan kalian. Begitu ya, Nak ya. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.